Itu yang kedua, yang ketiga ini ada satu lagi. Nah, pemuda bangsa pada Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya yang seperti kita tahu gitu kan pada masa itu gitu kan, adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu Indonesia. Dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pemuda dari berbagai suku dan daerah memiliki semangat tinggi untuk melawan penjajahan. Tetapi perjuangan masih bersifat kedaerahan, jadi masih masing-masing gitu kan. Yang di Jawa, yang Sumatera, kemudian yang di mana yang di Kalimantan. Jadi masih masing-masing gitu kan. Untuk memperkuat persatuan berbagai organisasi pemuda seperti Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan lainnya mengadakan Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci utama dalam perjuangan pendesa bangsa Indonesia. Semangat mereka tetap relevan hingga kini, menginspirasi pemuda saat ini untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Itu untuk tadi ada contoh dari dari luar Indonesia, kemudian saya ambil contoh dari Indonesia. Itu pemuda pemuda bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada toolsnya gitu kan. Toolsnya cara pemuda dapat berdampak positif, ya, ya bisa berdampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, berkontribusi dalam komunitas atau ikut komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi gitu kan, yang eh, secara langsung atau secara tidak langsung itu dampaknya terlihat bagi masyarakat gitu kan. Mungkin seperti apa namanya? Kalau yang sering saya lihat tuh yang bagus tuh eh, apa namanya? Komunitas narasi ya. Itu narasi tuh yang punyanya Mbak Najwa Shihab gitu itu cukup bagus juga, keren juga. Jadi benar-benar langsung kepada masyarakat gitu kan. Ada juga mungkin yang terdekatnya mungkin remaja masjid yang mana ya itu pasti di setiap daerah ada lah ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa ikut kontribusi dalam komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan ilmu dan keterampilan. Meningkatkan ilmu dan keterampilan ini mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan-pelatihan gitu kan. Pelatihan-pelatihan yang mana nanti ilmunya yang telah teman-teman dapatkan itu bisa diaplikasikan gitu kan, diaplikasikan kepada uh, masyarakat ya, sehingga daripada teman-teman belajarnya teman-teman itu langsung kepada bisa dialirkan langsung kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ya seperti yang tadi saya sebutkan gitu kan ya. Saya mungkin 11-12 sama kontribusi dalam komunitas ya. Aktif dalam kegiatan sosial atau keagamaan gitu kan. Teman-teman ya walaupun nggak banyak komunitas yang teman-teman ikutin, yang penting ada salah satu komunitas yang teman-teman gabung gitu kan, sehingga teman-teman setidaknya bisa kontribusi walaupun mungkin nggak terlalu banyak gitu kan, yang penting teman-teman gabung aja di salah satu gitu kan, mungkin nggak banyak nggak apa-apa, yang penting satu nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu kan. Mungkin yang terakhir gitu kan, di sini ada conclusion atau kesimpulan. Pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Dengan iman, ilmu, dan aksi nyata, mereka dapat memberikan dampak besar bagi bangsa, negara, maupun dunia. Gitu kan. Jadi mungkin dari hal-hal kecil gitu kan bisa berdampak bagi sekitar untuk kita semua gitu, bagi masyarakat. Itu aja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf gitu kan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Fadlul, sangat inspiratif dari penyampaiannya. Baik teman-teman, karena Kak Wirdatul masih belum bergabung, kalau begitu mari kita buka sesi diskusi terkait materi yang dibahas oleh Kak Fadlul. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan,
atau yang ingin didiskusikan boleh raise hand atau juga boleh memberikan pertanyaannya melalui kolom chat box. Oke. Jadi kita di sini santai aja ya teman-teman ya, nggak usah susah banget. Ya saya namanya juga kan sharing session ya, sharing time. Jadi santai aja. Oke. Kak Fadlul, mungkin aku mau bertanya duluan nih. Boleh Kak. Mewakili teman-teman, dalam pandangan Islam itu bagaimana seharusnya pemuda muslim memahami konsep bergerak dan berdampak gitu, dan khususnya di zaman modern kita yang sangat diwarnai oleh media sosial gitu, Kak. Oh, oke. Ya, jadi gini, menurut saya gitu kan, apalagi di era modern ini gitu kan, teman-teman sebenarnya mungkin dari tadi yang tuh saya sebutkan gitu kan, ada satu lagi sebenarnya itu ketinggalan. Itu teman-teman bisa kalau mungkin sendiri itu misalnya, mungkin teman-teman kayak, aduh kayaknya itu terlalu capek deh kalau misalnya ikut tools yang tadi saya sebutin. Nah, teman-teman bisa bikin konten. Itu apa namanya, itu udah paling udah paling opsi terakhir, tapi nggak opsi terakhir juga sebenarnya. Itu mungkin salah satu opsi juga. Sorry, itu salah satu opsi juga. Jadi teman-teman bisa bikin konten. Konten tuh apa ya, yang bisa dampaknya langsung ke masyarakat, atau mungkin nggak berdampak langsung tapi setidaknya teman-teman apa ya, nggak diem aja gitu loh. Tetap tetap bergerak gitu kan, walaupun misalnya teman-teman independen dengan membuat konten gitu kan. Ya, kebetulan saya juga penggiat sosial media, saya cukup aktif di Instagram gitu kan. Saya cukup aktif di Instagram gitu kan. Eee, jadi mungkin ketiga tools tadi yang saya sebutin itu berat bagi teman-teman, teman-teman bisa bikin konten. Nah, konten tuh konten apa aja. Mungkin teman-teman kalau malu ngomong di depan kamera, teman-teman bisa, kontennya mungkin ya footage-nya footage orang lain aja, tapi nanti teman-teman bisa isi suaranya teman-teman gitu kan. Footage-nya footage yang lain aja, misalnya ya perkotaan atau begitu. Di situ nanti isinya bisa eh, ayat Al-Qur'an gitu kan. Ya walaupun misalnya menyampaikannya satu ayat atau satu hadis gitu kan, misalkan gitu kan. Ataupun apapun itu yang bersifat positif itu nggak masalah banget. Itu justru bagus gitu kan. Apalagi kalau teman-teman bisa istiqomah gitu kan. Insya Allah followersnya juga bisa naik gitu kan. Tapi kan tujuannya sebenarnya bukan itu gitu. Tapi tujuannya kan yang penting kan teman-teman bisa menyebarkan atau share kebaikan gitu kan, share hal-hal yang positif kepada teman-teman yang lain gitu kan. Apalagi misalnya teman-teman followersnya ini sesama seumuran gitu kan. Ya, jadi teman yang lain, oh ini misalnya Kak Unisa bikin konten tentang apa itu, wah Kak Unisa keren juga nih bikin konten ini gitu kan. Wah tapi betul juga ya yang dibilang sama Kak Unisa dalam konten ini gitu kan. Mungkin dari kita nggak tahu dari konten itu seberapa banyak yang bisa orang ambil hikmahnya gitu kan. Yang ya mungkin sepele gitu kan, kontennya mungkin cuma 1 menit atau mungkin kurang dari 1 menit gitu, tapi kan yang penting kita bergerak dulu aja gitu, yang penting kita bergerak dulu aja gitu kan. Ya bikin konten konten apapun itu yang penting sifatnya positif, ya kenapa enggak gitu kan. Mungkin kalau misalnya dari ketiga tools tadi teman-teman itu uh, cukup berat gitu kan, atau mungkin ada yang misalnya introvert misalnya gitu kan, agak nggak bisa so asik sama orang lain misalnya gitu kan, ya nggak apa-apa teman-teman itu bisa buat konten itu tadi. Ya konten tuh bentuknya macam-macam, teman-teman bikin apa namanya flyer gitu kan, ataupun bikin video dan apa segala macam, itu medianya sekarang udah gampang banget buat teman-teman uh, share kebaikan. Itu sih mungkin dari saya. Oke, lagi-lagi pertanyaannya, untuk bagaimana kita untuk menumbuhkan semangat kita gitu Kak Fadil. Soalnya kan Gen Z biasanya lebih aktif di second account gitu. Walaupun tadi sebenarnya udah dikasih kan ya contohnya eh, para untuk Iya. kita aktivasi gitu kan. Ada Ibnu Sina, ada Mm-mm. Sultan Mehmet gitu. Nah, sedangkan kita Gen Z biasanya itu Nah, malu-malu dan lebih aktif di second account gitu. Gimana tuh Kak Fadil untuk mulainya? jadi sebenarnya aduh gini ya, saya kan guru gitu kan, saya guru di SMP. Hampir semua murid saya itu pasti punya second account, atau bahkan dia punya ketiga akun.
wah banyak juga ya gitu. Atau bahkan yang lebih lucunya lagi nih, dia punya punya first sama second account. Tapi second account-nya malah lebih banyak followersnya kan sih. Wah, itu kayak gimana gitu. Tapi eh apa ya? Ya memang sih gitu kan. Gen Z ini atau mungkin yang di bawah Gen Z kan yang terbaru kan Alpha gitu kan. Atau mungkin yang murid-murid saya ini kan Alpha gitu kan. Jadi mereka pasti punya second account gitu kan. Bagaimana cara menumbuhkannya gitu kan. Cara menumbuhkannya sebenarnya gini, cari motivasinya dulu. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan sesuatu itu sebenarnya cari motivasinya dulu. Kalau saya pernah dengar kata-katanya Bang Jerome Pauline mungkin teman-teman pernah tahu. Jadi ketika kita malas itu sebenarnya bukan pure kita malas, melainkan kita itu lagi kehilangan motivasi belajarnya atau motivasi sesuatu lah atau enggak ke belajar, motivasi sesuatu. Jadi ketika teman-teman mau membuat konten gitu kan, baik itu video ataupun poster gitu kan, teman-teman cari dulu motivasinya apa. Misalnya cari dulu motivasinya apa. Misalnya motivasinya mau biar followersnya banyak misalnya gitu kan. Itu boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Lawang mau apa namanya share kebaikan kepada orang yang lebih banyak ya nggak apa-apa gitu kan. Itu mungkin itu yang pertama. Mungkin tapi yang kedua misalnya motivasinya untuk ya aku mau dengan kesadaran mungkin itu sebenarnya sedikit sih yang sadar mungkin kayak dengan kesadaran penuh ingin berkontribusi gitu kan share kebaikan positif gitu kan share yang positif kepada media sosial gitu kan. Nah uh, itu pastikan teman-teman apa ya namanya ya di first account atau di second account sebenarnya itu sih nggak masalah ya itu urusan masing-masing yang penting uh, menurut saya teman-teman cari dulu motivasinya apa gitu kan. Jadi uh, ketika teman-teman melakukan sesuatu jadi teman-teman nggak yang ngawang aja udah kayak udah bikin aja enggak tapi teman-teman cari dulu motivasinya apa kemudian baru bikin kontennya gitu kan. Konten nggak harus sistematis kok gitu kan harus apa skripnya apa segala macam ya itu step selanjutnya aja. Yang penting teman-teman cari dulu motivasinya apa. eh Kayak tadi misalnya semoga misalnya teman-teman mau biar followersnya banyak ya nggak apa-apa mas nggak masalah masih baik bagi saya nggak masalah gitu kan ya wong mau share kebaikan share hal yang positif kenapa enggak gitu kan gitu kan. Nah yang penting gini mungkin teman-teman pengen ini ya second account mah ya udahlah itu urusan masing-masing gitu kan. Nah tapi coba manfaatkan first account-nya gitu kan atau mau dua-duanya juga wah lebih mantap misalnya gitu kan atau first account-nya ini manfaatkan dengan baik dengan share kebaikan-kebaikan itu tadi gitu baik itu poster ataupun mungkin buat konten ataupun mungkin teman-teman belum paham cara ngedit dan apa segala macam teman-teman share aja konten-konten orang gitu kan banyak tuh kayak misalnya ada yang bagus tuh misalnya Kadam Sidik dan lain sebagainya gitu kan atau misalnya dari share dari IG-nya Antasalam Institute juga boleh banget gitu kan share di story gitu kan itu teman-teman udah termasuk berupaya untuk berdampak baik bagi masyarakat bagi saya gitu kan mungkin kalau sebelum teman-teman bikin konten sendiri mau share dari kontennya orang lain juga nggak apa-apa yang penting manfaatkan media sosial dengan baik gitu kan apalagi punya 2 akun berarti punya peluangnya lebih banyak harusnya kalau ketika teman-teman punya first sama second account seharusnya teman-teman punya peluang yang lebih banyak gitu kan jadi jangan cuman apa sih namanya uh, share diri sendiri ya itu nggak masalah sih sebenarnya tapi kan uh, yang tadi kita bahas gitu kan ya, bagaimana pemuda ini bisa berdampak gitu kan walaupun mungkin secara tidak langsung tapi kan dengan media sosial ini kita manfaatkan dengan baik itu sih paling kak